Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 65. Bab 331 Maju ke Dadousi. Ci. Api berwarna hijau dan energi tiga warna bertabrakan secara agresif di dalam jalur Qi. Bunyi, cici, yang lembut terdengar berulang kali. Energi tiga warna mulai mendidih dengan cepat pada saat ini. Gelombang demi gelombang riak energi yang kaya dipancarkan dari dalam tubuh utama energi dan bertabrakan ke jalur Qi yang menyebabkan sudut mulut Xiao Yan menggigil. Untungnya, beberapa jalur Qi utama Xiao Yan ini sangat tangguh dan kuat. Oleh karena itu, tidak ada masalah serius selain merasakan sedikit rasa sakit. Xiao Yan dengan kuat menahan rasa sakit saat dia memerintahkan inti api teratai hijau untuk membungkus energi tiga warna. Setelah itu, dia dengan paksa menyeretnya dan sekali lagi mulai mengedarkannya melalui rute metode Qi. Api berwarna hijau melilit energi tiga warna, melesat melewati rute metode Qi. Jika pikiran seseorang mengamatinya dengan hati-hati, dia akan dapat secara samar-samar melihat energi tiga warna yang mendidih dengan cepat di dalam nyala api. Saat inti api teratai hijau berulang kali terbakar, energi tiga warna itu benar-benar digabungkan menjadi energi cair berwarna hijau kecoklatan. Di bawah ancaman suhu tinggi, energi yang tercipta dari penggabungan kali ini tampaknya lebih besar dari sebelumnya. Namun, bahkan setelah menjadi lebih kuat, itu masih tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan kekuatan inti api teratai hijau. Ketika Xiao Yan sekali lagi menyebarkan gumpalan api hijau dari roh penerimaan, daya tahan energi berwarna hijau kecoklatan akhirnya mulai melemah secara bertahap. Saat energi diedarkan, benang energi panas hijau kecoklatan yang telah kehilangan keliarannya perlahan meninggalkan tubuh utama dan sepenuhnya berubah menjadi energi cair berwarna hijau murni oleh inti api teratai hijau sebelum dituangkan ke dalam pusaran. Dengan benang energi berwarna hijau yang dituangkan, energi cair di dalam pusaran tiba-tiba meluas dengan kecepatan yang akan menyebabkan orang terkejut. Sungguh layak menjadi pil tiga garis hijau semangat. Efek obatnya sebenarnya sangat kuat. Saat dia melihat pemandangan ini, Xiao Yan agak terkejut di dalam hatinya. Dia bisa merasakan bahwa kemampuannya saat ini akan menerobos ke tingkat bintang Dousi 8. Meskipun jarak dari bintang ke-8 ke bintang ke-9 atau bahkan memecahkan penghalang Dadousi masih membutuhkan jumlah energi yang lebih besar, masih ada lebih dari setengah kekuatan obat yang tersisa di pil semangat hijau tiga garis. Seharusnya cukup, Xiao Yan menghitung dalam hatinya. Dia sekali lagi memusatkan perhatiannya dan berulang kali menghabiskan doukinya untuk mengeluarkan inti api teratai hijau dari dalam roh penerimaan. Akhirnya, api baru ini memperkuat api yang membakar energi hijau kecoklatan. Meskipun mengendalikan inti api teratai hijau, menghabiskan cukup banyak douki, konsumsinya bahkan tidak layak disebutkan dibandingkan dengan energi yang terus-menerus dan dengan liar menerkam dari dalam pil semangat hijau tiga garis. Api berwarna hijau yang membungkus energi hijau kecoklatan dengan cepat berputar di sekitar jalur Qi. Setiap kali sebuah siklus selesai, akan ada sejumlah besar energi murni yang telah dimurnikan sepenuhnya. Energi itu mengalir ke pusaran. Setiap kali itu terjadi, ukuran pusaran akan membesar. Awalnya, pusaran itu hanya terisi setengah dengan energi cair berwarna hijau. Namun, saat ini, cairan di dalam pusaran sudah menempati 3/4 ruangnya. Berdasarkan kecepatan ini, ketika pusaran itu terisi penuh, dia akan mencapai batas kelas Dousi. Seiring waktu berlalu perlahan, tubuh Xiao Yan di luar kata ditutupi oleh cahaya berwarna hijau pucat. Cahaya berwarna hijau yang menutupi tubuhnya ini membentuk bentuk jubah douki. Saat ini, cahaya berwarna hijau ini berulang kali terdistorsi, hampir seperti mencoba berubah menjadi sesuatu yang baru. Selama waktu ini, karakteristik yang mirip dengan zat asli sebenarnya muncul pada jubah douki yang awalnya samar-samar. Pada saat ini, Xiao Yan secara alami tidak dapat merasakan perubahan di sekitarnya. Dengan efek menenangkan saraf dari kursi teratai hijau, dia selalu bisa mempertahankan kendali terbesar atas pikirannya. Pada saat ini, semua perhatiannya sepenuhnya tertuju pada pusaran douki di tubuhnya yang akan terisi penuh. Pusaran itu perlahan berputar di dalam tubuhnya.
Di dalamnya, energi cair berwarna hijau itu seperti bendungan banjir yang akan segera habis saat terbawa arus. Sepertinya itu akan keluar dari pusaran yang akan mencapai batasnya setiap saat. Pikiran Xiao Yan tidak berani untuk rileks sedikit pun saat dia menyaksikan pusaran yang telah terisi penuh. Dalam jalur Qi-nya, 3/4 dari efek obat dari pil semangat hijau 3 garis mungkin telah disempurnakan, tetapi kekuatan obat yang tersisa masih merupakan energi yang cukup besar. Namun, pusaran itu saat ini tidak dapat mengandung sedikit pun energi tambahan. Kapasitasnya sudah mencapai batas. Jika dia menuangkan lebih banyak secara paksa, pusaran itu bisa retak karena itu, akhirnya menghasilkan. Seseorang harus berubah ketika seseorang kekurangan sumber daya. Oleh karena itu, Xiao Yan saat ini perlu mengambil tindakan untuk menghindari tragedi sebesar itu. Jika dia berhasil menghindarinya, kekuatannya akan berkembang pesat. Jika dia gagal melakukannya dan pusaran itu pecah, semua Douqinya akan melarikan diri dan dia akhirnya akan menjadi lumpuh. Setelah menerima perlakuan seperti itu, Xiao Yan secara alami tidak akan memilih untuk menerimanya sekali lagi. Xiao Yan perlahan menghirup udara keruh. Segel yang dibentuk tangannya, diam-diam berubah. Ketika setiap Douqi hendak melakukan terobosan, dia akan memilih tindakan yang paling tepat sesuai dengan kemampuannya. Ini adalah tindakan yang telah dibuktikan oleh banyak orang sebelum dia melalui kesuksesan mereka. Itu sangat sederhana. Metodenya adalah menekan. Energi fase gas dapat dikompresi menjadi energi cair tingkat tinggi sementara benda cair dapat dikompresi dengan cara yang sama menjadi energi padat tingkat yang lebih tinggi. Yang disebut energi padat ini juga merupakan rahasia di balik zat seperti armor Douqi yang bisa dipanggil oleh Dadoushi. Segel terbentuk saat tangan Xiao Yan berubah posisi, pusaran di tubuhnya terdiam sesaat sebelum banyak riak bulat tiba-tiba mulai berfluktuasi di permukaannya. Fluktuasi menjadi semakin kuat dan akhirnya menjadi seperti air mendidih. Gelombang hijau mengeluarkan suara mendesis saat mereka berulang kali merembes keluar dari tengah pusaran. Saat riak energi berfluktuasi, pusaran yang awalnya berputar perlahan mulai dengan tenang meningkatkan kecepatannya. Waktu akselerasinya sangat singkat. Hanya dalam kurang dari 10 suara, pusaran yang semula berputar dengan malas berubah menjadi benda bundar yang berputar dengan kecepatan liar. Banyak busur berwarna hijau muncul di sekitar pusaran karena kecepatan rotasi yang tinggi. Suara senandung yang diciptakan oleh rotasi perlahan-lahan ditransmisikan ke dalam tubuhnya. Suara yang tampaknya mengandung semacam ritme misterius melewati jalur Qi-nya, merembes melewati tulang dan merembes melalui sel, akhirnya sampai ke kulitnya. Itu kemudian ditransmisikan ke jubah Douqi yang berulang kali diputar di tubuh Xiao Yan. Setelah suara itu ditransmisikan ke jubah Douqi dan putaran yang terakhir berhenti. Sesaat kemudian, lampu hijau tiba-tiba menyala. Douqi berwarna hijau dengan cepat dicampur, dikumpulkan, dan akhirnya menyatu bersama. Kecerahan berkurang dan baju besi berwarna hijau yang memiliki gambar nyala api mulai samar-samar muncul di permukaan tubuh Xiao Yan di area dadanya. Meskipun baju besi berwarna hijau ini hanya pada masa pertumbuhan, cahaya terang hijau pucat yang dalam dan energi kuat yang muncul dan menghilang yang dimuntahkan menyebabkan semua orang dengan jelas memahami bahwa itu tidak dapat dibandingkan dengan jubah Douqi dari sebelumnya. Bentuk bayi Douqi armor ini perlahan terbentuk tanpa disadari Xiao Yan. Bagian dalam tubuh Xiao Yan juga mengalami perubahan yang menggetarkan jiwa. Pikiran Xiao Yan mengendalikan kecepatan putar pusaran, mencegahnya melebihi batas tertentu yang dapat membahayakan tubuhnya. Dia hanya bisa menunggu dengan hati-hati, tidak berani sedikit pun untuk bersantai. Tentu saja, selain ini, dia harus melakukan yang terbaik untuk menunda kedatangan kekuatan obat dari pil jiwa hijau 3 garis. Pada saat ini, pusaran yang telah mencapai batasnya tidak membutuhkan lebih banyak energi untuk terus mengalir masuk. Oleh karena itu, Xiao Yan juga perlu membagi perhatiannya untuk mengendalikan inti api teratai hijau dan menahannya. Meskipun menghapus inti api teratai hijau, akan menghentikan penyempurnaan, menghentikan energi dari terus-menerus dituangkan ke dalam pusaran, Xiao Yan tidak dapat memastikan apakah yang terakhir akan tiba-tiba terpisah lagi. Jika itu terbelah dan seutas energi yang tidak dimurnikan memaksa jalannya ke pusaran, bukankah itu akan berakhir dengan merusak keseimbangan di dalam pusaran yang Xiao Yan telah menghabiskan banyak usaha untuk dipertahankan? Hanya memikirkan konsekuensi dari kehancuran keseimbangan menyebabkan hati Xiao Yan menggigil.
Ini adalah sesuatu yang tidak berani dia coba. Pada saat itu, dia menggunakan sebagian dari pikirannya untuk berulang kali mendorong kecepatan berputar pusaran sementara bagian lain menunda kekuatan obat dari pil semangat hijau 3 garis. Dengan sekuat tenaga, menyebabkan itu tidak dapat menyelesaikan satu siklus. Saat ini, situasi di tubuh Xiao Yan tidak diragukan lagi sedang berpacu dengan waktu. Xiao Yan perlu memadatkan energi cair di dalam pusaran yang terisi penuh menjadi bentuk padat sebelum gelombang energi berikutnya tiba. Hanya dengan begitu dia bisa menghindari bahaya pusaran air yang pecah. Pusaran yang berputar dengan liar telah berubah menjadi bayangan berwarna hijau samar. Mengikuti putaran kecepatan tinggi ini, energi cairan di dalam pusaran anehnya berkurang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Meskipun energinya telah berkurang, pikiran Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa ada zat dengan sejumlah besar energi di wilayah dalam pusaran yang perlahan terbentuk. Aku hampir sampai, merasakan substansi yang sedang dibentuk pada kecepatan yang lebih cepat, perasaan tegang Xiao Yan mereda. Segera, dia mulai mendesaknya untuk terbentuk lebih cepat. Waktu perlahan mengalir. Energi cair di dalam pusaran dengan cepat dikurangi. Semua ini tampaknya berjalan dengan sangat mulus. Energi cair di dalam bagian dalam pusaran yang bersenandung liar, telah mencapai titik di mana ia akan segera habis. Tubuh kristal berlian berwarna hijau, hanya seukuran ibu jari, tiba-tiba dan perlahan-lahan menjadi ditangguhkan di tengah pusaran di bawah pengawasan pikiran Xiao Yan. Itu tenang dan tidak bergerak. Cahaya pada tubuhnya yang intensitasnya bervariasi mewakili kerapuhan objek yang baru terbentuk ini. Pikiran Xiao Yan sedikit penasaran saat dia menatap tubuh kristal berlian berwarna hijau yang tampak berdiri di mata badai. Saat kristal ini muncul, Xiao Yan bisa dengan jelas merasakan perasaan nyaman yang dipancarkan dari dalam jiwanya. Hal kecil ini adalah objek paling penting untuk menjadi seorang Dadhou Ushi. Orang-orang kuat dari kelas Dadhou Ushi biasanya menyebutnya Dou Kristal. Di mata banyak orang kuat, hanya ketika seseorang memiliki kristal Dou, seseorang dapat dianggap telah benar-benar melangkah ke aula pelatihan Douki. Benda kecil ini adalah kristal yang dibentuk oleh semua Douki yang terkandung di dalam tubuh seseorang. Di dalamnya, itu berisi sejumlah besar energi yang akan mengejutkan orang. Pikiran Xiao Yan sedikit mabuk saat dia menatap tubuh kristal berbentuk berlian berwarna hijau yang baru saja terbentuk. Sebelum Xiao Yan memiliki kesempatan untuk mengatur napas, namun, suara lembut tiba-tiba keluar dari dalam jalur qi-nya, menyebabkan jantungnya sedikit melompat. Dia menggerakkan pikirannya dan dengan cepat menyapu jalur qi-nya. Segera, ekspresinya berubah drastis. Dalam jalur qi, kekuatan obat dari pil semangat hijau 3 garis, yang awalnya sangat tahan terhadap inti api teratai hijau, karena suatu alasan memilih untuk tiba-tiba melepaskan perlawanannya, memungkinkan inti api teratai hijau untuk sepenuhnya memperbaiki semua kekuatan obat yang tersisa. Setelah itu, nyala api membawa energi yang melonjak dan bergegas ke pusaran sambil meraung. Wajah Xiao Yan pucat saat dia menyaksikan banjir energi yang mirip dengan banjir yang mengalir dari satu titik ke titik lain karena mengabaikan upaya untuk menghalanginya oleh pikirannya. Kejutan meluap di hati Xiao Yan. Jika dia membiarkan energi ini mengalir ke pusaran, kristal Dou yang lemah yang baru saja lahir beberapa saat yang lalu akan segera hancur total. Setelah kristal Dou hancur, tidak hanya tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk maju ke Dadhou Ushi, tetapi kekuatannya juga akan sangat menurun karena kekurangan energi. Semua ini adalah akibat bencana dari mengonsumsi pil obat untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Jika dia mengandalkan kekuatan tubuhnya sendiri untuk terus menyerang di kelas Dadhou Ushi, secara alami tidak mungkin skenario berbahaya seperti itu terjadi. Mengandalkan objek luar pada akhirnya memiliki potensi bahaya yang cukup untuk menghancurkan diri sendiri. Tentu saja, Xiao Yan saat ini tidak memiliki mood untuk memikirkan kekurangan penggunaan objek eksternal ini. Dia sekarang menggunakan semua kekuatannya untuk fokus mengendalikan inti api teratai hijau yang membungkus energi, ingin menarik kelompok energi ini. Sayangnya, gaya pengisian energi kali ini terlalu besar. Selain itu, karena telah dimurnikan, energi murni ini sudah memiliki tanda Xiao Yan di atasnya. Oleh karena itu, pembakaran suhu tinggi dari inti api teratai hijau telah kehilangan efeknya. Catatan, tanda Xiao Yan, bagian dari Xiao Yan.
Setelah mencoba banyak tindakan sia-sia yang berbeda, Xiao Yan hanya bisa ngeri saat dia menyaksikan sejumlah besar energi semakin mendekati pusaran. Dia merasa agak putus asa, karena tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar menghancurkan dirinya sendiri sebelum dia pergi ke sekte awan berkabut dan sebelum dia mengalahkan Nalan Yanran. Dalam keadaan kesurupan, sebuah gambar sekali lagi muncul di benaknya. Itu adalah kilas balik ke aula klan Xiao saat itu. Seorang wanita muda bertubuh langsing membawa kesombongan dan kesombongan di wajahnya. Di aula, setiap orang memiliki ekspresi yang berbeda. Ejekan, penyesalan, amarah, wajah masing-masing terlintas. Akhirnya, dia tiba di kursi pemimpin ketika seorang pria paruh baya yang wajahnya berwarna hijau dan merah. Saya percaya bahwa anak saya tidak akan menjadi orang yang tidak berguna selamanya. Saat itu, Xiao Zhen dengan paksa menahan amarah dan rasa malu yang dia rasakan di dalam hatinya setelah dipaksa untuk mengakhiri pertunangan saat dia dengan lembut berbicara dengan cara ini kepada pemuda yang berlutut di depannya. Tawa hangat perlahan terdengar, menyebabkan Xiao Yan, yang duduk bersila di kursi lotus hijau perlahan menundukkan kepalanya. Ayah, terima kasih banyak. Xiao Yan dengan lembut bergumam. Tenggorokannya mengeluarkan suara gemuruh yang kuat seperti suara binatang yang terpojok. Kekuatan spiritual yang ganas meletus pada saat ini. Saat kekuatan spiritual naik, nyala api berwarna hijau di dalam pusaran tiba-tiba mulai meletus seperti gunung berapi. Kembali. Api berwarna hijau yang mengalir keluar seperti gunung berapi dengan keras bertabrakan dengan energi yang melonjak yang hendak memasuki pusaran. Kekuatan yang kuat secara langsung mendorong energi ke jalur Qi di sekitar tepi pusaran. Akhirnya, itu bergerak di sepanjang jalur Qi yang telah dibuka dan dengan keras mendorong semua energi keluar. Ci. Suara, ci, sekali lagi terdengar di dalam ruangan. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Lebih dari 10 pilar energi ditembakkan dari dalam pori-porinya. Dalam sekejap, cahaya kuat menutupi seluruh ruangan. Ding, saat pilar cahaya energi yang mengancam tubuh kristal meninggalkan tubuhnya, pusaran yang berputar liar di tubuh Xiao Yan perlahan berhenti. Kecerahan tubuh kristal berbentuk berlian berwarna hijau di dalamnya tiba-tiba melonjak. Di dalam ruangan, mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka. Cahaya berwarna hijau keluar dari dalam matanya, dengan menekan jari kakinya dengan lembut, tubuhnya dengan lembut mendarat di tanah. Tatapan Xiao Yan menyapu. Kehadirannya benar-benar berbeda dari kemarin. Saya telah berhasil, Xiao Yan perlahan menghembuskan napas tersumbat yang telah lama ada di dadanya. Dia merasakan perasaan bergelombang yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Xiao Yan bergumam pelan sebelum kegembiraan liar tidak bisa membantu tetapi segera muncul di wajahnya. Tawa keras dari seseorang yang telah mengalami kelegaan luar biasa terdengar di dalam ruangan. Di bawah tawa nyaring, tampaknya ada desahan tua yang terdengar tenang. Namun, itu segera ditutupi oleh tawa dan menghilang menjadi kehampaan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 332 mempercayakan. Tawa keras Xiao Yan diam-diam menghilang dari dalam ruangan. Dia merasakan perasaan tubuhnya penuh energi. Sudut mulutnya berisi senyuman saat dia mengencangkan tinjunya. Cahaya hijau yang kaya dengan cepat menutupi permukaan tangannya. Cahaya hijau kemudian menjadi gelap dan ujung tajam secara bertahap muncul. Kaki Xiao Yan terbuka sedikit. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Tubuhnya sepertinya telah menghilang dan dia langsung muncul di tempat sekitar 1 meter dari tempat dia sebelumnya. Tinjunya mengandung kekuatan yang kuat yang menahan nafas orang saat itu dengan keras menabrak pilar besar di depannya. Bang! Suara besar meletus dan serpihan kayu terbang ke segala arah. Xiao Yan memiringkan kepalanya dan menatap tinjunya yang benar-benar melewati pilar. Dia tertawa pelan dan perlahan menariknya, meninggalkan lubang kosong dan beberapa garis retakan yang dalam di pilar. Catatan, bagaimana rumahnya tidak jatuh? Telapak tangan Xiao Yan sedikit melengkung. Jari-jarinya sedikit menekuk saat cahaya hijau redup meresap melalui ujung jarinya. Sesaat kemudian, dia dengan lembut menjentikan jarinya dan kekuatan berwarna hijau itu melesat seperti panah tajam saat meninggalkan jarinya. Tiba-tiba, bang terdengar, menghancurkan vas bunga di atas meja sampai pecah. Emisi eksternal Douqi. Melihat vas bunga yang hancur, Xiao Yan tertawa pelan.
Setelah mencapai kelas Douki seseorang akhirnya bisa meninggalkan tubuhnya dan memasuki lingkungan luar. Itu tidak lagi dibatasi atau diikat oleh tubuh. Ini adalah keuntungan besar ketika seseorang bertarung dengan orang lain. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu seluruh ruangan. Dia memberi isyarat dengan telapak tangannya dan mengembalikan kursi teratai hijau ke cincinnya. Dengan lambaian tangannya, sebuah kekuatan mendorong membuka jendela. Dia menatap langit, yang mendekati tengah hari dan merasa sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar menghabiskan begitu banyak waktu. Xiao Yan berdiri di jendela dan merenung sejenak. Dia baru saja berencana untuk pergi ketika tawa Hai Bodong dikirim dari pintu. Apakah kamu sudah selesai? Mendengar ini, Xiao Yan memberikan respon sambil tersenyum. Dengan kekuatan Hai Bodong, dia secara alami dapat dengan jelas merasakan riak energi yang secara bertahap kembali normal. Setelah Xiao Yan menjawab, pintu kamar itu dibuka oleh Hai Bodong. Dia tersenyum dan melihat sekeliling ruangan sekali. Segera, tatapannya berhenti pada Xiao Yan dan dia bertanya dengan ekspresi sedikit terkejut di dahinya. Ki Anda tampaknya telah mencapai Douki? Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia saat ini baru saja menyelesaikan kemajuannya dan kinya tidak terkontrol dengan sempurna. Oleh karena itu, orang yang kuat seperti Hai Bodong secara alami akan dapat melihat kedalamannya dengan satu pandangan. Hai Bodong membelai jenggotnya. Tatapannya menyapu Xiao Yan dan matanya tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Kadang-kadang, alisnya akan terkatup rapat. Sesaat kemudian, dia akhirnya perlahan berbicara. Sepertinya ini adalah kekuatanmu yang sebenarnya, kan? Hati Xiao Yan melonjak. Matanya tanpa sadar menyipit. Dia menatap Hai Bodong tetapi tidak mengatakan apa-apa. Saya merasa ada yang aneh. Dengan usia Anda yang kurang dari 20 tahun, Anda seharusnya tidak bisa bersaing dengan Dou Huang dalam waktu sesingkat itu bahkan jika Anda mulai berlatih di dalam rahim ibu Anda. Hai Bodong melambaikan tangannya, menunjukkan Xiao Yan untuk tidak cemas saat dia berkata. Saya pikir seharusnya ada sesuatu dengan kekuatan yang sangat kuat hadir atau disegel di dalam tubuh Anda, bukan? Alasanmu untuk bisa bertarung dengan Dou Huang kemungkinan besar karena kamu mengandalkan kekuatan ini, bukan? Tenang, saya tidak punya arti lain dalam pertanyaan saya. Hanya saja saya terus merasa bahwa kekuatan yang ditampilkan di permukaan Anda tampaknya tumbuh secara bertahap dan membuat dugaan seperti itu karenanya. Tapi dari kelihatannya, sepertinya tebakanku agak akurat. Hai Bodong tersenyum pada Xiao Yan. Meskipun kekuatan itu bukan milikmu, fakta bahwa kamu mampu mengendalikannya berarti bahkan seorang Dou Huang akan sedikit takut padamu. Selama Anda memiliki kekuatan di dunia ini, Anda akan bisa mendapatkan rasa hormat dan perlakuan yang sama dari yang kuat. Tidak ada yang akan peduli dari mana kekuatan itu berasal atau apakah itu milik Anda. Setiap orang hanya akan fokus pada satu hal. Itu adalah apakah kamu memiliki kekuatan atau tidak. Xiao Yan diam-diam menganggukkan kepalanya. Memang, terlepas dari siapa kekuatan itu, selama seseorang bisa mengendalikannya, orang itu akan menjadi pemilik kekuatan seperti itu. Hai Bodong dengan jelas memahami hal ini. Karena itu, dia tidak peduli tentang sumber kekuatan Xiao Yan. Apa yang dia khawatirkan adalah jika Xiao Yan akan bisa bersaing dengannya ketika yang pertama menggunakan kekuatan itu. Aku menerima sesuatu ketika aku pergi lebih awal. Melihat ekspresi Xiao Yan, Hai Bodong dengan bijak mengubah topik pembicaraan. Dia tiba-tiba mengeluarkan surat berwarna putih awan kuno yang tampak megah dari sakunya. Di permukaan surat itu, ada awan berwarna putih yang dilukis di atasnya. Sebuah pedang dimasukkan ke dalam awan, memancarkan aura yang ganas. Ini dari sekte awan berkabut? Melihat gambar khusus itu, dahi Xiao Yan bergerak-gerak saat dia bertanya dengan heran. Iya. Hai Bodong mengangguk. Dia melambaikan surat di tangannya dan berkata. Ini adalah undangan dari sekte awan berkabut, yang mengundang beberapa pemimpin kelompok tertentu dan beberapa orang kuat. Undangan? Kamu seharusnya bisa menebak bahwa sekte awan berkabut sekarang dengan penuh semangat mengundang semua orang dengan reputasi tertentu ke sekte awan berkabut besok karena apa yang disebut, perjanjian 3 tahun, antara kamu dan Nalan Yanran.
Saya pikir itu untuk membantu Nalan Yanran, pemimpin sekte junior masa depan ini, untuk mendapatkan kekuatan dan reputasi. Lagi pula, jika dia menang besok, reputasinya akan tumbuh pesat tidak hanya di dalam sekte awan berkabut, tapi juga di luarnya. Hai Bodong tersenyum saat menjawab. Bukankah sekte awan berkabut terlalu lancang? Bagaimana jika Nalan Yanran kalah? Siapa yang akan kehilangan muka? Apakah kepala Yun Yun terjepit di antara pintu? Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Mungkin ini tidak benar-benar berhubungan dengan Yun Yun. Menurut apa yang saya tahu, kemungkinan Yun Yun saat ini tidak berada dalam sekte awan berkabut. Segala sesuatu yang telah terjadi dipimpin oleh Dewan Tetua Sekte Awan Berkabut. Hai Bodong mentangkan tangannya di depannya saat dia menjawab. Tidak di Sekte Awan Berkabut? Perjanjian 3 tahun, ini dianggap sebagai perjanjian yang sangat penting bagi Nalan Yanran. Pada saat seperti itu, dia sebagai guru sebenarnya tidak hadir? Mendengar ini, Xiao Yan bingung saat dia berbicara dengan kaget. Tampaknya setelah kami bertemu dengan dua Do Huang yang misterius di kota Yan, Yun Yun dan Pak Tua Jia bergegas mendekat. Menurut apa yang dikatakan Jia Lao, dia tampaknya telah menemukan sesuatu di medan pertempuran kami. Setelah itu, dia tidak kembali ke Sekte Awan Berkabut. Saya pikir apa yang dia temukan pasti terkait dengan dua Do Huang yang misterius itu. Hanya orang kuat setingkat itu yang akan membuatnya begitu khawatir. Hai Bodong menyuarakan pikirannya. Xiao Yan mengangguk sedikit saat dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Karena Yun Yun absen dari Sekte Awan Berkabut, bahaya perjalanan mereka kali ini secara alami akan sangat berkurang. Tapi dari yang kuduga, dia seharusnya segera kembali. Kemungkinan dia akan kembali ke Sekte Awan Berkabut dalam 2 hari ini. Bagaimanapun, dia sangat menghargai Nalan Yanran. Oleh karena itu, cobalah untuk tidak tinggal di Sekte Awan Berkabut terlalu lama setelah Anda menyelesaikan perjanjian itu. Jika tidak, perubahan tak terduga mungkin terjadi setelah dia kembali. Hai Bodong mengingatkan. Iya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia berbalik dan menatap langit yang semakin gelap di luar. Setelah terdiam beberapa saat, dia mengucapkan selamat tinggal pada Hai Bodong sebelum meninggalkan penginapan sendirian. Dia berdiri di ujung jalan di mana aliran manusia bergolak dan perlahan-lahan dihembuskan. Mengikuti arus manusia, dia berjalan menuju rumah lelang primer. Di dalam rumah lelang, dia secara tidak sengaja bertemu Yafei yang sedang berpatroli di aula utama. Ketika keduanya bertemu, mereka tidak bisa menahan senyum. Yang terakhir mengusir para pengikut di sekitarnya. Xiao Yan kemudian mengikuti di belakang sosok mempesona yang menarik tatapan seluruh tempat kapan saja. Akhirnya, mereka duduk dengan santai di dekat jendela di sebuah ruangan yang tenang di lantai 2 rumah lelang. Yafei menerima poci teh dari seorang pelayan wanita sebelum mengirimnya pergi. Dia secara pribadi menuangkan secangkir teh untuk Xiao Yan dan dirinya sendiri sebelum bersandar di sofa empuk dan mengangkat kedua kakinya. Tangan Yafei mengusap pipinya. Melalui jendela kaca transparan, tatapannya mempelajari rumah lelang di bawah tempat orang datang dan pergi. Dia secara acak bertanya. Apakah kamu akan pergi ke Sekte Awan Berkabut besok? Iya. Xiao Yan mengangkat cangkir teh dan menyesapnya sambil mengangguk sedikit. Sayangnya, 3 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Anak muda yang dulu sudah dewasa. Yafei menoleh dan melihat wajah pemuda biasa itu. Sesaat kemudian, rona merah tiba-tiba muncul di wajah cantiknya yang mempesona saat dia berkata. Hei! Tidak bisakah kamu melepasnya untuk sementara? Xiao Yan sesaat kosong. Dia ragu-ragu sejenak sebelum membasahi tangannya dengan sedikit teh. Setelah itu, dia menjentikkan tangannya di sekitar area lehernya dan segera melepas topengnya dengan lembut. Dengan melepas topeng, wajah biasa menghilang. Menggantinya adalah wajah halus dan tampan yang memancarkan temperamen kuat. Di wajah muda dan tampan ini, Yafei masih bisa melihat sedikit garis halus saat itu. Mata cantik Yafei tidak berkedip saat mereka menatap sepasang murid seperti tinta hitam. Bahkan setelah 3 tahun berlatih keras, dia masih tetap adil. Kamu masih terlihat lebih baik seperti sekarang. Yafei mencondongkan tubuhnya ke depan, menyilangkan ke-10 jarinya dan meletakkan tangannya di atas meja. Dagunya terletak di 10 jarinya yang saling bertautan saat dia berbicara sambil tersenyum kepada Xiao Yan.
Xiao Yan mengusap wajah asli yang telah lama disembunyikan ini. Dia juga merasakan beberapa perasaan baru muncul dalam dirinya. Setelah masalah dengan sekte awan berkabut selesai, kemana Anda berencana untuk pergi? Apakah kamu kembali ke rumah? Ya Fei bertanya sambil tersenyum. Saya akan melakukan perjalanan kembali. Tapi setelah itu, saya akan pergi ke Akademi Jianan. Akademi Jianan, ya. Mendengar Ya Fei ini bingung. Segera, dia tampak teringat sesuatu saat dia dengan lembut berkata. Apakah kamu akan mencari Sun Er? Itu adalah sebagian dari alasannya. Xiao Yan tersenyum. Dia menunduk dan menyesap teh. Karena itu, dia tidak melihat kekecewaan yang melintas di wajah cantik Ya Fei. Saat ini kau adalah orang di klan primer yang memiliki kekuatan paling besar. Saya pikir begitu saya pergi, saya ingin merepotkan Anda untuk membantu menjaga klan Xiao. Aku pasti akan membalas budi ini padamu di masa depan. Xiao Yan memegang cangkir tehnya dengan kedua tangan, ragu-ragu sejenak, sebelum memberitahu Ya Fei alasan di baliknya datang mencarinya. Meskipun ada orang di antara mereka yang dia kenal di ibu kota yang bahkan lebih kuat dari Ya Fei, satu-satunya yang bisa dia percayai adalah Ya Fei di depannya. Membalas budi? Bagaimana Anda akan membalas budi? Mata cerah Ya Fei berputar saat dia tersenyum dan bertanya. Masalah yang aku minta bahkan belum dimulai dan kamu sudah ingin menuntut hadiah? Xiao Yan merasa tidak bisa tertawa atau menangis saat dia berkata. Ya Fei menampar bibirnya. Dia menyandarkan punggungnya ke sofa empuk, memperlihatkan busur putih salju yang mempesona saat dia berkata. Siapa yang tahu kapan kamu akan kembali setelah kamu pergi kali ini? Terakhir kali Anda pergi selama hampir 2 tahun. Saya khawatir kali ini akan lebih lama lagi. Xiao Yan tersenyum, tapi tidak menyangkalnya. Dia menarik percakapan dari topik ini. Bagaimanapun, dia sudah membawa kabar ke Ya Fei. Xiao Yan tahu persis apa yang akan dilakukan wanita pintar ini. Keduanya duduk bersama dan mengobrol lama sampai bulan yang melengkung perlahan naik ke langit malam. Saat itulah Xiao Yan berdiri, mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Di sebuah ruangan yang kosong dan sunyi, seorang pria dengan hormat membersihkan meja. Sesekali, dia mengalihkan pandangannya yang panas ke arah wanita menyihir yang sedang bersandar di jendela kaca. Dia sangat cemburu pada pria muda yang tampak biasa tadi. Ini karena yang terakhir mampu berbicara begitu erat dengan Dewi di dalam hatinya. Saat dia bersandar di jendela, Ya Fei menatap sosok tinggi dan lurus di bawah yang perlahan berjalan keluar. Beberapa saat kemudian, dia dengan lembut menghirup udara. Beberapa kekesalan muncul di wajah cantiknya yang cantik. Saya berharap Anda akan menang. Keesokan harinya, matahari merah menyala menerobos belenggu cakrawala dan melompat keluar. Dalam sekejap, sinar matahari yang hangat menyinari daratan. Di dalam sebuah ruangan, seorang pria muda perlahan melepas topeng di wajahnya dan melemparkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Mulai sekarang, pria yang dikenal sebagai Xiao Yan itu akan menghilang. Saat ini dia sekarang adalah Xiao Yan. Xiao Yan melepas jubah panjang alkemis dari tubuhnya dan mengenakan jubah berwarna hitam pekat yang menyebabkan wajah lembut dan tampan Xiao Yan mendapatkan perasaan misterius tambahan. Setelah menggunakan air es untuk mencuci wajahnya, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap wajah yang agak putih, halus dan mudah dicermin. Dia tersenyum tipis saat tangan kanannya terulur dan cincin penyimpanan menyala. Penguasa hitam besar yang berada di sekitar tinggi Xiao Yan tiba-tiba muncul. Tangan Xiao Yan meraih gagang penggaris. Tubuh penguasa diputar dan angin sepoi-sepoi terbentuk dari kekuatan penekan Xiao Yan. Saat suara lembut muncul, penggaris hitam besar itu diikat ke punggungnya. Xiao Yan menepuk tangannya, membuka pintu dan berjalan keluar. Dia turun dari penginapan dan berjalan keluar dengan kecepatan tetap tanpa mengkhawatirkan siapapun. Dia mengikuti jalan dan keluar dari pintu keluar kota. Akhirnya, dia berdiri di lereng tinggi di luar kota. Mengangkat kepalanya, Xiao Yan memeriksa puncak gunung besar seputih salju jauh yang berdiri dengan cara yang menjulang tinggi. Suara samar pedang membumbung ke langit. Bab 333 Klan Xiao, Xiao Yan. Faksi terkuat dalam Kekaisaran Magia, Sekte Awan Berkabut, telah diwariskan tanpa putus dari satu generasi ke generasi lainnya,
menghasilkan sekte tua ini berdiri di puncak kekaisaran Jiama. Jika bukan karena aturan sekte, yang melarang perebutan kekuasaan dari seorang kaisar, sekte awan berkabut mungkin akan sepenuhnya mengendalikan seluruh kekaisaran Jiama selama beberapa kali ketika ada perubahan dalam dinasti. Ini juga alasan mengapa keluarga setiap kekaisaran sangat takut pada makhluk besar yang ada di dekatnya. Ketika datang ke generasi keluarga kekaisaran Magia, mereka akhirnya memiliki kekuatan yang dapat menyebabkan sekte awan berkabut berhenti karena memiliki penjaga Jia Xingtian dan perlindungan dari binatang unik yang misterius. Oleh karena itu, pertempuran yang dialami tentara elit yang dikirim keluarga kekaisaran ke kaki sekte awan berkabut dapat hidup dengan damai. Keluarga kekaisaran telah menempatkan para prajurit di sana selama bertahun-tahun. Niatnya adalah sesuatu yang hampir semua orang sadari dengan jelas. Mereka menjaga terhadap sekte awan berkabut. Dalam menghadapi tindakan seperti itu oleh keluarga kekaisaran, sekte awan berkabut tidak menanggapi terlalu intens. Selain beberapa murid muda dalam sekte yang merasa pahit dan pergi ke camp dan menciptakan masalah pada awalnya, eselon atas sekte tetap diam tentang masalah ini. Ini karena mereka tahu bahwa keluarga kekaisaran tidak dapat mentolerir siapapun yang tidur di samping sofa mereka. Sekte awan berkabut sudah terbiasa menerima kecurigaan dari keluarga kekaisaran. Selama sekte awan berkabut tidak runtuh, kekuatan militer di kaki gunung tidak akan pernah berani melakukan gerakan yang mungkin. Tidak satupun dari dinasti kekaisaran Magia yang benar-benar berani menyerang sekte awan berkabut. Ini karena mereka memahami dengan jelas bahwa itu adalah sarang lebah besar. Sebuah pukulan akan menyebabkan langit terbalik. Sekte awan berkabut dibangun di atas gunung awan berkabut dan gunung awan berkabut hanya berjarak puluhan kilometer dari ibu kota. Keduanya sangat berdekatan, seperti dua makhluk besar yang saling mengandalkan. Meskipun Xiao Yan sudah menunggu selama 3 tahun sampai hari ini datang, dia tidak menggunakan sayap awan ungu untuk bergegas. Sebaliknya, dia berjalan dengan kecepatan yang stabil saat dia menuju ke puncak gunung seputih salju menembus awan, yang terletak di ujung pandangannya. Dia mengenakan jubah hitam dan membawa penggaris besar, seperti seorang pertapa. Pemuda berjubah hitam itu berjalan perlahan di jalan utama yang tidak terhalang. Penguasa hitam besar di punggungnya sangat menarik perhatian. Dari dalam kereta kuda yang sesekali datang dan pergi di jalan, akan ada tatapan terkejut yang dilemparkan ke arahnya. Xiao Yan sepertinya tidak melihat tatapan ini. Langkah kakinya tidak lembut atau berat. Meskipun beban penguasa Xuan berat cukup untuk mengejutkan siapapun yang bersentuhan dengannya, Xiao Yan sudah sangat akrab dengan beratnya setelah bersentuhan dengannya selama 2 tahun. Alhasil, dia tidak sedikit pun tertunda meski bepergian dengan itu. Hanya langkah kaki dangkal yang tersisa di tempat kakinya mendarat, tidak meninggalkan tanda-tanda pemandangan canggung saat itu ketika lubang yang dalam tertinggal di tempat kakinya melangkah. Meninggalkan jejak kaki di setiap langkah, Xiao Yan bergerak dengan kecepatan tetap. Meskipun sosoknya tampak kurus, itu memancarkan ketenangan dan sikap santai yang menyebabkan orang-orang melemparkan pandangannya ke samping. Berjalan dengan hati yang tenang dengan cara ini bukanlah usaha yang sia-sia di pihak Xiao Yan. Ketika dia baru saja meninggalkan gerbang kota, benang Qi-nya masih berulang kali meluap dari dalam tubuhnya karena dia baru saja menerobos ke kelas Dado Usi, menyebabkan pejalan kaki di sekitarnya tanpa sadar menjauh dari Xiao Yan. Qi yang menekan bukanlah sesuatu yang Do Uzi atau mereka yang bahkan bukan Do Uzi bisa tahan. Sejak Xiao Yan mulai berjalan sampai saat ini, Qi-nya yang meluap keluar dari tubuhnya, sudah mulai masuk ke bagian dalam tubuhnya. Ketika seseorang melihat lagi, dia tidak tampak berbeda dari orang biasa selain penguasa besar di belakang punggungnya. Ketika matahari telah menembus batasan cakrawala dan perlahan naik tinggi ke langit, Xiao Yan akhirnya berhenti berjalan. Dia berdiri di lereng dan memandangi kaki gunung besar yang berada di ujung pandangannya. Tenda tentara besar mulai bermunculan di padang rumput. Melalui tenda berwarna putih, Xiao Yan samar-samar bisa melihat beberapa tentara sedang dibor. Memang seperti yang dikatakan orang lain. Keluarga kekaisaran Jiama telah menempatkan pasukan elit di kaki gunung awan berkabut. Xiao Yan menarik pandangannya, menggelengkan kepalanya, dan berjalan menuruni lereng. Dia mengikuti jalan utama dan perlahan mendekati kaki gunung.
Meskipun ini adalah kamp militer dengan pertahanan yang sangat ketat, itu tidak menghalangi pejalan kaki yang ingin mendaki gunung. Oleh karena itu, setelah dilirik secara acak oleh beberapa penjaga yang berdiri di sisi jalan, Xiao Yan dengan mudah mengikuti jalan utama dan mendaki kaki gunung. Saat warna hijau segar mulai muncul di kedua sisi Xiao Yan, suara pasukan yang melakukan latihan berangsur-angsur menghilang dari sisi telinganya. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan tangga batu hijau, yang mencapai batas penglihatannya, muncul di depannya. Sekilas, itu tampak seperti tangga yang menuju ke surga. Berdiri di bawah, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap tangga batu tua yang telah ada selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Matanya perlahan tertutup. Tampaknya ada deringan pedang yang samar dan lembut yang ditransmisikan dengan jelas dari tepi tangga batu saat itu diam-diam bergema melalui hutan. Itu seperti jam yang berdentang, memabukkan pikiran orang. Keheningan berlangsung beberapa saat sebelum Xiao Yan perlahan membuka matanya. Dia dengan lembut menepuk pedang Xuan berat yang tergeletak di punggungnya. Langkah kakinya yang lembut akhirnya mendarat dengan kokoh di tangga batu kuno yang tampak sedikit lembab. Saat ini, dia secara resmi datang untuk perjanjian 3 tahun. Saat langkah kakinya mendarat, Xiao Yan bisa merasakan bahwa jiwanya tampak melepaskan ki yang telah dia tekan selama 3 tahun. 3 tahun lalu, seorang pemuda meninggalkan rumahnya sambil membawa kebencian, penghinaan, dan kemarahan, tampil sembrono dan kekanak-kanakan. Dia memasuki pegunungan dan berkelana ke gurun. Di bawah bilah, darah, dan api, dia seperti kepompong, dengan cepat mengubah dirinya sendiri. 3 tahun telah menghilangkan kelembutannya dan menyaksikan pertumbuhannya. Semua upaya ini karena perjanjian 3 tahun hari ini. Emosi yang tidak diketahui memenuhi dadanya saat langkah kaki Xiao Yan mempertahankan kecepatan yang seragam. Tatapannya menatap langsung ke ujung tangga batu saat dia lewat selangkah demi selangkah. Tampak telah melewati penghalang ruang, tatapannya tertuju ke tubuh wanita muda yang duduk bersila di puncak gunung. Nalan Yanran. Mulut Xiao Yan bergerak sedikit. Suaranya tenang karena membawa beberapa emosi lain saat nama itu diam-diam keluar dari mulut Xiao Yan. Kabut menyelimuti ujung tangga batu yang panjang. Di belakangnya, ada tanah terbuka yang sangat luas. Seluruh tempat itu sepenuhnya dibangun menggunakan bebatuan besar dengan warna seragam, tampak kuno dan megah. Sebuah monumen batu besar menjulang tinggi berdiri di tengah-tengah tanah terbuka. Di monumen batu, ada catatan nama-nama pemimpin sekte masa lalu dan mereka yang telah melayani sekte dengan baik. Saat seseorang mengamati sekeliling dari tanah terbuka, dia bisa melihat hampir 1.000 orang duduk di atas tanah terbuka ini. Orang-orang ini duduk membentuk setengah lingkaran. Tanpa kecuali, semuanya mengenakan jubah berwarna putih bulan. Awan dengan pedang panjang menghantam lengan baju mereka berkibar dengan angin, seperti sesuatu yang hidup, samar-samar memancarkan arti pedang yang lemah. Di tempat tertinggi di tanah terbuka, ada beberapa kursi batu yang menjulang tinggi di dekat tangga yang menyimpang dari yang lain. Saat tangga berangsur-angsur dinaiki, mereka yang duduk umumnya lebih tua. Platform batu tertinggi saat ini kosong tanpa seorang pun di atasnya. Di bawahnya, ada lebih dari 10 lelaki tua berjubah putih yang duduk bersila saat mereka menutup mata dan beristirahat. Di permukaan, seseorang tidak dapat melihat keunikan sedikit pun dari orang-orang tua ini, tetapi jubah di tubuh mereka, yang seperti baja yang bahkan tidak membuat gerakan sedikit pun terlepas dari bagaimana angin bertiup, sudah cukup untuk membuat orang tahu itu orang tua ini bukanlah individu yang sederhana. Di bawah pria tua berjubah putih ini, ada kursi batu yang berdiri sendiri. Seorang wanita yang mengenakan jubah bulan memejamkan mata. Saat angin bertiup lewat, pakaiannya menempel pada sosok cantiknya, memperlihatkan lekuk dan sosok sempurna di bawahnya. Saat fokus seseorang bergeser ke wajah cantik yang tenang dan acuh tak acuh, dia secara mengejutkan adalah Nalan Yanran. Meskipun hanya ada sekitar 1.000 orang yang hadir di atas tanah terbuka, tempat itu sepenuhnya sunyi. Selain desiran angin, tidak ada sedikit pun suara aneh yang keluar. Kadang-kadang, angin kencang yang tenang bertiup melewati tanah terbuka. Segera, mata semua orang melihat jubah putih melayang, seperti awan di langit yang turun. Pemandangan seperti itu benar-benar mengejutkan ketika seseorang meliriknya. Terkadang, suara angin kencang tiba-tiba muncul di udara. Segera, sesosok manusia akan muncul di ujung pohon yang menjulang tinggi. Saat melirik sekilas,
orang akan menyadari bahwa sebenarnya ada cukup banyak sosok manusia yang berdiri di atas beberapa pohon besar di sekitar tanah terbuka. Tidak hanya Hai Bodong yang hadir, tapi juga Famha dan Jia Xingtian. Bahkan Nalanji bersama dengan kepala beberapa klan dan generasi termuda mereka seperti Mu Shen yang memiliki konflik dengan Xiao Yan di masa lalu, juga hadir. Tampaknya memang ada cukup banyak orang yang diundang oleh Sekte Awan Berkabut kali ini. Sosok manusia yang datang tidak sembarangan membuat kebisingan dan memecah suasana tenang dari tanah terbuka. Meskipun beberapa murid Sekte Awan Berkabut yang kuat merasakan tamu-tamu yang telah tiba ini, mereka bahkan tidak memiliki reaksi sedikit pun. Mereka hanya duduk bersila di tanah. Tampaknya mereka sudah menerima beberapa pesanan. Berdiri di atas pohon, tatapan Hai Bodong perlahan menyapu alun-alun yang sepi. Wajahnya agak muram. Melihat melalui mata orang kuat seperti dia, seseorang secara alami dapat menemukan beberapa detail yang sulit ditemukan orang lain. Dari indranya, pernapasan hampir 1000 murid Sekte Awan Berkabut benar-benar mengikuti ritme yang sama. Nafas masing-masing memimpin satu sama lain. Jika seseorang pindah kemana-mana, dia akan menerima serangan yang cepat dan kejam seperti badai. Di seluruh tempat ini, 1000 orang ini tampaknya menjadi satu tubuh. Saat mereka menyerang, ribuan dari mereka akan menyerang bersama. Bahkan seorang Dou Huang harus menghindari ujung tombak mereka untuk sementara. Mereka benar-benar layak menjadi Sekte Awan Berkabut. Hai Bodong menghela nafas lembut di dalam hatinya. Dia tidak bisa membantu tetapi memuji sambil mendesah. Seberapa sulit melatih semua murid ini untuk berkoordinasi dengan pemahaman yang begitu dalam? Hai Bodong menoleh dan bertukar pandang dengan Famha dan Jialau. Dia bisa melihat tatapan suram dari dalam mata pihak lain. Jelas, himpunan besar dari Sekte Awan Berkabut juga menyebabkan mereka merasakan ketakutan di dalam hati mereka. Alun-alun yang luas itu benar-benar sunyi. Waktu perlahan dan dengan tenang berlalu. Matahari besar di langit perlahan naik hingga mencapai puncaknya. Sinar matahari yang hangat turun, menyebar ke seluruh puncak. Pada satu contoh, langkah kaki lembut tiba-tiba dan pelan terdengar dari bawah tangga batu berwarna hijau di luar alun-alun. Suara lembut itu perlahan-lahan ditransmisikan, menyebabkan sedikit perubahan pada napas yang sepenuhnya terintegrasi. Di tanah terbuka, semua murid Sekte Awan Berkabut membuka mata mereka. Pandangan mereka tertuju pada tangga batu hijau. Langkah kaki yang tidak ringan atau berat dipancarkan dari tempat itu. Di platform batu, Nalan Yanran juga secara bertahap membuka pupilnya yang cerah. Tatapannya berhenti di tempat. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya yang sudah acuh tak acuh tiba-tiba mulai melompat beberapa kali dengan cara yang tidak teratur. Suara langkah kaki semakin dekat dan jelas. Itu mencapai titik di mana itu menyebabkan beberapa lelaki tua berjubah putih di platform batu membuka mata mereka dan melemparkan pandangan mereka ke tempat yang sama. Dari langit yang jauh, sinar matahari tiba-tiba turun. Itu melewati penutup lapisan awan berkabut dan secara kebetulan bersinar di tangga batu. Di tempat itu, sosok tinggi dan kurus akhirnya mulai perlahan muncul di depan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah pengawasan hampir 1000 pasang mata di tanah terbuka, pemuda berjubah hitam yang membawa penggaris hitam besar di punggungnya mengangkat kakinya dan menaiki anak tangga terakhir. Tatapan pemuda itu hampa dari suka atau duka saat menyapu alun-alun besar. Akhirnya, itu berhenti pada seorang wanita cantik di atas platform batu yang juga melemparkan sepasang murid yang cerah. Xiao Yan dengan lembut mengangkat kakinya dan kemudian meletakkannya. Dia mengulangi tindakan yang sama untuk 3 langkah. Hanya suara lembut dan dalam dari langkah kakinya yang mengalir melintasi alun-alun yang sunyi. Begitu 3 anak tangga jatuh, pemuda itu mengangkat kepalanya. Dia memperhatikan wanita itu dan membuka mulutnya dengan samar. Klan Xiao, Xiao Yan. Bab 334 Perjanjian 3 tahun. Sinar matahari yang hangat turun, menyebar ke seluruh puncak. Kata-kata yang membosankan dan sederhana perlahan-lahan melayang melintasi alun-alun besar itu. Mereka menyebabkan suasana tenang yang telah hadir di seluruh tanah menjadi sedikit keresahan dan kekacauan. Di tanah terbuka, murid Sekte Awan Berkabut yang tak terhitung jumlahnya membawa segala macam emosi yang berbeda dalam tatapan mereka saat mereka menatap pemuda berjubah hitam di dekat tepi tangga batu. Mereka tidak asing dengan pemuda yang dipanggil Xiao Yan ini.
Hubungan antara Nalan Yanran dan dia sudah menjadi topik dalam percakapan sehari-hari banyak murid sekte awan berkabut. Tentu saja, setiap kali namanya disebutkan, kebanyakan orang akan mengejeknya dengan meremehkan. Seorang anak dari klan kecil ingin menikahi Nalan Yanran yang statusnya dalam sekte awan berkabut sama mulia dengan seorang putri. Di mata orang-orang ini, tidak diragukan lagi tampaknya Xiao Yan telah melebih-lebihkan kemampuannya. Ini terutama terjadi setelah perjanjian 3 tahun disebarkan di dalam sekte. Ejekan ini menjadi lebih kuat. Tentu saja, sebagai pemimpin sekte junior dari sekte awan berkabut yang berada di luar jangkauan banyak orang, murid awan berkabut yang tak terhitung jumlahnya memandangnya sebagai dewi di hati mereka. Ketika mereka bertemu, orang-orang ini selalu menghadapi wajah cantiknya yang mempertahankan ekspresi acuh tak acuh dan ekspresi dunia lain. Siapapun yang ingin berhubungan lebih dekat dengannya akan kembali dalam kegagalan. Xiao Yan, sebagai pria yang hampir menjadi suami Nalan Yanran akan secara alami dan mudah menerima beberapa kecemburuan yang tidak normal. Karena kecemburuan, bersama dengan beberapa rumor, murid-murid sekte awan berkabut ini secara alami akan memiliki kesan buruk tentang Xiao Yan yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Ketika mereka berbicara, kebanyakan dari mereka akan merendahkannya sebanyak mungkin, tampak seolah-olah mereka tidak akan berhenti sampai mereka menggambarkan Xiao Yan sebagai orang yang sama sekali tidak berharga. Namun, ketika mereka memandangi pemuda yang masih mempertahankan sikap tenang dan santai meskipun menghadapi ki bersatu dari hampir 1.000 murid sekte awan berkabut, beberapa murid yang lebih cerdik merasa sedikit terpesona di hati mereka setelah mereka membuang emosi negatif di dalamnya. Hati mereka. Sikap acuh tak acuh ini tampaknya bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh sampah klan Xiao, yang biasanya dibicarakan oleh rekan-rekan mereka. Mata cerah Nalan Yanran menatap pria muda dengan sosok yang agak kurus di kejauhan. Tatapannya berhenti pada wajah lembut dan tampan itu. Di tempat itu, dia masih samar-samar mengenali sosok pemuda itu saat itu. Hanya saja 3 tahun telah menghancurkan kelembutan dan ketajaman awet muda. Pria muda yang saat ini di depannya tidak lagi memiliki kekuatan tajam yang tiba-tiba meletus di aula rumah klan Xiao saat itu. Menggantinya adalah pengekangan yang mendalam. Dia benar-benar telah berubah. Sebuah kalimat diam-diam muncul di benaknya. Tatapan Nalan Yanran agak rumit. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang tidak berguna saat itu benar-benar akan benar-benar dapat datang ke sekte awan berkabut tanpa rasa takut, apalagi tetap acuh tak acuh seperti angin sementara tidak mengungkapkan sedikit pun kecemasan atau pucat, bahkan ketika dihadapkan dengan hampir 1.000 murid sekte awan berkabut. Klan Nalan, Nalan Yanran. Nalan Yanran perlahan berdiri. Sosok cantiknya tinggi dan lurus seperti teratai salju yang bangga dan pantang menyerah. Mata cerahnya menatap Xiao Yan sementara suaranya setenang yang terakhir. Itu anak kecil dari klan Xiao? Bukankah dikatakan bahwa dia adalah orang yang tidak berguna yang tidak bisa menyimpan douqi? Di pohon besar, Jie Xingtian menatap Xiao Yan dengan sepasang mata yang berisi keheranan. Dia tertawa pelan. Tapi melihat sikapnya ini, dia tidak terlihat seperti orang yang dengan paksa berpura-pura memiliki eksterior yang kuat sementara di dalam kosong. Selain itu, bahkan jika ketenangannya diperagakan, mampu mempertahankan ketenangan ini di depan kekuatan bersatu yang diciptakan oleh orang-orang lama dari sekte awan berkabut bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Famha, yang tidak jauh dari Jia Xingtian mengangguk sedikit. Matanya yang tua dan tajam perlahan menyapu Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia berhenti di depan wajah yang terakhir. Alisnya tiba-tiba menyatu saat dia berkata. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia sepertinya memiliki perasaan yang familiar tentang dia. Kamu juga punya perasaan seperti itu? Mendengar ini, Jia Xingtian tertawa pelan. Matanya penuh dengan makna yang dalam saat dia menatap Xiao Yan dan berkata. Sepertinya kita mungkin pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Kerutan di dahi Famha semakin dalam. Matanya berkedip saat dia menatap Xiao Yan, tetapi dia tidak terus mengatakan apa-apa lagi. Hei, Pak Tuan Nalan, apakah ini anak muda dari klan Xiao yang hampir menjadi menantu dari klan Nalan? Dia tampaknya bukan orang yang tidak berguna dari rumor tersebut. Bantalan dan kekuatan mental ini adalah sesuatu yang jarang saya lihat pada orang-orang muda yang saya temui. Mu Chen menoleh dan berkata.
Dia tersenyum pada Nalanji, yang matanya telah berhenti di tubuh Xiao Yan sejak awal. Dia tersenyum lebar. Seorang menantu laki-laki yang ditinggalkan karena dia dianggap tidak berguna saat ini tampil lebih luar biasa daripada beberapa dari mereka yang disebut jenius. Meskipun Nalanji tidak akan merasakan sakit sampai dia tidak ingin hidup karena ini, dia akan sedikit banyak merasa kesal. Ekspresi Nalanji jelek saat dia dengan ganas memotong Mu Chen dengan tatapannya. Dia terlalu malas untuk mengatakan hal yang tidak perlu padanya. Dengan tawa dingin, dia terus memusatkan pandangannya pada pria lembut dan tampan itu. Emosi di hatinya bergulir. Meskipun Nalanji sudah tahu bahwa Xiao Yan telah meninggalkan reputasi sebagai orang yang tidak berguna untuk beberapa waktu, ketenangan dan kekuatan mental yang ditunjukkan saat ini menyebabkan hatinya merasa sangat terkejut. Di atas keterkejutan ini, dia juga mendesah pelan dengan sikap menyesal. Dengan situasi yang telah mencapai titik ini, mengatakan apa-apa lagi tidak akan membantu mengubah situasi. Dia hanya bisa berharap bahwa dendam antara Xiao Yan dan Nalan Yanran akan mencair setelah perjanjian 3 tahun ini berakhir. Lebih baik jika mereka bisa berdamai. Tentu saja, ini mungkin mimpi yang tidak realistis. Bahkan jika mereka berdua tidak bisa lagi bersama di masa depan, membiarkan Xiao Yan berhenti membawa kebencian terhadap klan Nalan di masa depan akan menyebabkan Nalanji diam-diam merasa sedikit lebih baik. Kekuatan mental yang luar biasa, bakat pelatihan yang luar biasa, dan ketekunan untuk terus berjuang selama 3 tahun hanya untuk sebuah janji. Dengan beberapa hal ini, jalan masa depan Xiao Yan untuk menjadi orang yang kuat akan jauh lebih lancar dan tidak terhalang. Nalanji tidak berpikir bahwa menjadi sasaran dendam milik seorang pemuda dengan potensi tak terbatas adalah sesuatu yang bisa membuat seseorang bahagia. Sepertinya aku harus mengirim seseorang untuk berhubungan dengan klan Xiao. Nalanji dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya saat dia menggelengkan kepalanya. Dia mengarahkan perhatiannya ke lapangan terbuka. Dia saat ini hanya bisa menunggu perjanjian 3 tahun yang akan segera dimulai. Setelah Nalan Yanran berdiri, 10 pria berjubah putih di atas alun-alun akhirnya mulai perlahan membuka mata mereka. Tatapan mereka tertuju pada pemuda berjubah hitam di tangga batu. Saat mereka bertukar pandang satu sama lain, mereka merasa heran. Ketidakpastian di hati mereka sama persis dengan apa yang ada di dalam diri Nalanji dan yang lainnya. Tidak peduli ke arah mana seseorang melihat Xiao Yan saat ini, orang tidak dapat melihat sampah klan Xiao yang menderita segala macam ejekan saat itu. Kamu adalah Xiao Yan dari klan Xiao? Seorang pria tua berjubah putih yang berada di tengah mengangkat matanya dan mengamati Xiao Yan. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka mulutnya dan mengucapkan kata-kata itu. Tatapan Xiao Yan menyapu pria tua berjubah putih di tengah. Dia menyadari bahwa orang ini seharusnya memiliki posisi yang cukup tinggi dalam sekte awan berkabut. Sejak yang terakhir membuka mulutnya, orang tua di sekitarnya yang mengenakan jubah serupa tetap diam. Aku adalah tetua pertama dari sekte awan berkabut, Yun Leng. Sebelum Xiao Yan bisa menjawab, orang tua itu melanjutkan sesukanya dan berkata, pemimpin sekte belum kembali hari ini. Oleh karena itu, perjanjian 3 tahun kali ini akan dipimpin oleh saya yang lama. Tujuan dari kompetisi kali ini adalah untuk saling belajar. Berhenti saat Anda. Hidup dan mati ditentukan oleh surga. Suara lembut tiba-tiba terdengar, menyela kata-kata Yun Leng. Tatapan di tanah terbuka mengarah ke suara itu. Akhirnya mereka berhenti di tubuh pemuda berjubah hitam yang pendiam. Semua ekspresi mereka berbeda. Banyak orang tidak menyangka Xiao Yan benar-benar akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Orang harus tahu bahwa lawannya adalah penerus sekte awan berkabut yang sekte itu fokuskan pada perawatan. Pemuda yang berani. Di atas pepohonan tinggi, beberapa orang tua dengan karakter aneh tidak bisa menahan tawa. Beberapa dari mereka bahkan mengacungkan jempol ke Xiao Yan. Mata Nalan Yanran sedikit terangkat. Dia memperhatikan pemuda berjubah hitam di depannya. Di dalam mata hitam gelap itu tampak cahaya yang berdenyut dan berfluktuasi, yang sulit disembunyikan. Apakah itu kebencian? Beberapa saat kemudian, dia menganggukkan kepalanya. Suaranya keren. Sesuai keinginan kamu. Mendengar tanggapan Nalan Yanran, Yun Leng mengernyitkan alisnya sedikit.
Gangguan mendadak dari Xiao Yan telah menyebabkan tetua pertama yang memegang posisi cukup tinggi di Sekte Awan Berkabut menjadi tidak senang. Dia juga sadar bahwa Xiao Yan sudah lama dicopot dari reputasinya sebagai sampah. Namun, bakat Nalan Yanran juga tidak lebih rendah darinya. Selain itu, ada Sekte Awan Berkabut yang merawatnya. Pertumbuhan kekuatannya bisa disebut sangat cepat. Jika mereka bertarung, Yun Leng tidak optimis dengan peluang Xiao Yan. Anak muda, Anda harus selalu memberikan kelonggaran dalam segala hal yang Anda lakukan. Tetapi karena Anda telah membuat permintaan seperti itu, lakukan sesuka Anda. Hidup dan mati akan ditentukan oleh langit. Yun Leng melambaikan tangannya dan berkata dengan lemah. Sebuah busur diangkat di sudut mulut Xiao Yan. Dalam hatinya, dia tidak bisa menahan tawa dingin. Tinggalkan sedikit kelonggaran? Saat itu, Nalan Yanran kejam. Apakah ada yang memintanya meninggalkan ruangan untuk orang lain? Tangan Xiao Yan perlahan memegang gagang penggaris. Dia tiba-tiba menariknya keluar dan penguasa Xuan berat membawa suara angin yang dikompres. Itu miring ke tanah dan angin sepoi-sepoi tercipta dari tubuhnya, mengaduk semua debu di tanah. Douki berwarna hijau samar menutupi permukaan tubuhnya saat Xiao Yan menatap Nalan Yanran. Saya datang sesuai dengan perjanjian 3 tahun. Hari ini, mari selesaikan semua dendam masa lalu kita. Tolong bayar semua penghinaan yang kau berikan pada klan Xiao saat itu. Nalan Yanran mengulurkan tangannya dan cincin penyimpanan berwarna zamrud bersinar di jarinya. Pedang panjang berwarna hijau pucat muncul. Tepi pedang sedikit miring, memantulkan rasa dingin yang pekat di bawah pancaran sinar matahari. Mata cantik Nalan Yanran bertukar pandang dengan sepasang pupil hitam gelap itu. Dia menghela nafas sedikit menyesal saat dia berkata dengan lemah. Saya akan bertanggung jawab atas pernikahan saya sendiri. Meskipun 3 tahun telah berlalu, saya tidak berpikir bahwa saya melakukan kesalahan saat itu. Saya memiliki hak untuk memilih takdir saya. Mungkin beberapa tindakan saya tidak pantas ketika saya memilih, namun, saya pikir saya akan tetap membuat pilihan ini bahkan jika saya bisa kembali ke masa lalu. Tindakan Anda tidak pantas? Xiao Yan tertawa pelan. Hanya tindakan sederhana yang tidak pantas dan dia ingin menjauh dari perilakunya yang kasar dan tidak masuk akal? Bukankah ini terlalu sederhana? Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur kembali ke ketidakpeduliannya. Telapak tangan yang memegang gagang penggaris menjadi semakin erat. Sesaat kemudian, kakinya tiba-tiba melangkah ke depan. Di tempat mendaratnya, permukaan batuan keras berwarna hijau sebenarnya memiliki beberapa garis retakan yang menyebar. Douki berwarna hijau yang ganas dan bergelombang yang berisi beberapa bibit api berwarna hijau dengan keras melonjak di permukaan Xiao Yan. Mari kita mulai. Bab 335 Nalan Yanran, dikalahkan? Merasakan kebangkitan Douki yang kuat di tubuh Xiao Yan, keheranan melintas di murid Nalan Yanran. Pemuda yang telah menahan penampilan angkuh dan ejekan di klan Xiao saat itu sekarang benar-benar berbeda. Saat Nalan Yanran memegang pedang panjang hijau pucat di tangannya, angin berputar-putar berwarna hijau yang samar bergulir dan melayang di tubuhnya. Bilah angin tajam ditarik dan muncul di antara angin yang berputar-putar. Kadang-kadang mereka akan meledak, meninggalkan banyak bekas luka yang tidak dangkal maupun dalam di bebatuan hijau yang kokoh. Bilahnya secara bertahap bergerak ke atas, menunjuk Xiao Yan dari jauh. Di bawah pantulan sinar matahari, ujung bilah memancarkan cahaya yang kuat dan tajam. Saat douki di keduanya melonjak, atmosfer tanah terbuka langsung terbang berat. Lingkungan sekali lagi menjadi sunyi karena semua tatapan ditujukan pada dua orang itu. Banyak dari mereka ingin tahu seberapa jauh orang muda yang tidak berguna saat itu benar-benar mencapai setelah 3 tahun pelatihan ini. Di alun-alun, Xiao Yan perlahan menutup matanya dan segera menghembuskan nafas panjang. Matanya tiba-tiba terbuka dan nyala api berwarna hijau melintas di matanya yang hitam pekat. Douki di tubuhnya sekali lagi menjadi jauh lebih dalam saat ini. Telapak tangan Xiao Yan dengan erat memegang gagang penguasa dan merasakan perasaan berat yang berulang kali dikirimkan kepadanya. Dia mengangkat matanya dan menatap wanita dengan sosok seperti Willow di seberangnya. Keduanya bertukar pandang di udara. Kedua tatapan mereka agak rumit. Setelah perjanjian 3 tahun selesai, dendam di antara kalian berdua akan selesai sepenuhnya. Saya berharap setelah hari ini, semua perselisihan
Di atas panggung batu, Yun Leng memandangi dua orang yang saling balas dendam. Dia terbatuk pelan. Namun, sebelum dia bisa mengatakan semua yang dia inginkan, ekspresinya sekali lagi menjadi jelek saat dia menghentikan mulutnya. Ini karena Xiao Yan, yang berada di tanah terbuka, telah mengabaikan kata-katanya di bawah pengawasan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah orang pertama yang memecahkan kebuntuan dari kehadiran mereka yang mengesankan. Xiao Yan mengayunkan penguasa yang berat dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam saat dia dengan kasar menyerang Nalan Yanran. Ayo berjuang. Nalan Yanran. Sudah 3 tahun. Saat bayangan hitam itu menerjang, raungan rendah yang telah ditekan selama 3 tahun secara tidak sengaja keluar dari dalam tenggorokannya. Di bawah tatapan semua orang di tanah terbuka, bayangan hitam itu seperti binatang ajaib yang marah. Penguasa Xuan berat dengan lembut bersandar di tanah. Sepanjang jalan, meninggalkan jejak panjang bunga api dan bekas luka yang dalam di permukaan bebatuan hijau. Ekspresi Nalan Yanran tenang saat dia menghadapi bayangan hitam yang menyerbu langsung ke arahnya. Metode Qi-nya adalah afinitas angin. Oleh karena itu, kecepatan dan kelincahannya yang cepat adalah hal-hal yang sangat dia kuasai. Saat Xiao Yan hendak mendekati jarak 10 meter darinya, Nalan Yanran akhirnya bergerak. Jari-jari kakinya dengan lembut menekan permukaan tanah dan tubuhnya seperti daun yang jatuh di tengah badai yang dahsyat, melayang dan menghindar. Dalam sekejap mata, dia terhubung dengan sosok manusia berwarna hitam yang bergegas saat mereka melewati satu sama lain. Saat mereka berpotongan, pedang panjang di tangan Nalan Yanran menebas secara horizontal dengan cara yang sangat alami. Meminjam kekuatan deras dari kelincahannya, beberapa bilah angin kecil telah memimpin dan meninggalkan pedang di depannya, memotong ke arah leher Xiao Yan. Tubuh yang mengisi dengan cepat itu tiba-tiba berhenti dan penguasa hitam besar terangkat sedikit. Mengikuti suara, dentang, dan beberapa percikan kecil, bilah angin benar-benar lenyap bahkan tanpa membuat halangan sedikit pun terhadap serangan Xiao Yan. Setelah menahan bilah angin, Xiao Yan dengan lembut mengangkat matanya. Muridnya yang acuh tak acuh memandangi tubuh anggun yang melewatinya. Dengan lambaian tangannya, penguasa Xuan berat membawa kekuatan yang ganas saat menabrak horizontal ke arah punggung Nalan Yanran. Tekanan dari kekuatan itu menyebabkan gaun Nalan Yanran menempel erat ke kulitnya, menguraikan pinggangnya yang ramping dan sempit. Merasakan suara desiran kekuatan berat di belakangnya, alis Nalan Yanran bergerak lembut. Dia tampak sedikit terkejut dengan ketajaman persepsi pihak lain. Pedang panjang di tangannya menusuk dengan keras, menyebabkan pedang panjang berwarna hijau pucat meninggalkan busur berwarna hijau di udara kosong. Ujung tajam pedang itu tampak melewati penghalang di udara dan dengan suara, dentang, yang jelas, ujung pedang langsung menghantam penguasa yang berat itu. Saat keduanya bersentuhan, kekuatan yang kuat yang terkandung pada penguasa besar menyebabkan pedang panjang ramping dipaksa untuk membungkuk menjadi busur yang sangat menggetarkan jiwa. Munculnya pedang yang sangat berbahaya karena akan segera patah menyebabkan beberapa keheranan muncul ke permukaan di wajah murid-murid sekte awan berkabut itu. Setelah Douqi dituangkan ke dalam tubuh pedang, pedang itu cukup diperkuat untuk menerima kekuatan yang sangat besar dan berat. Namun, pada kontak pertama, pedang panjang itu terpaksa ditekuk. Dari sini, bisa dilihat betapa mengerikan kekuatan yang terkandung pada penguasa besar berwarna hitam itu. Meskipun pedang panjang itu dibengkokkan menjadi busur yang mengkhawatirkan, pada akhirnya pedang itu tidak putus karena ini. Tepat saat ujung pedang hendak menekan lengan Nalan Yanran, yang terakhir menekan kakinya dengan lembut di tanah. Cahaya hijau pada pedang panjang itu meroket. Gelombang energi tiba-tiba menjentikan penguasa berat itu ke samping dengan ledakan. Meminjam kekuatan dorong dari antara mereka berdua, Nalan Yanran melonjak ke udara. Wajah cantiknya serius. Pedang panjang di tangannya tiba-tiba bergetar dengan cepat. Segera, itu mulai berputar perlahan. Setiap kali pedang panjang itu bergerak sedikit, itu akan meninggalkan bayangan-bayangan pedang yang tampak nyata. Pedang fraktal roh angin? Sungguh tak terduga bahwa Nalan Siji benar-benar berhasil mempelajari teknik Dou kelas Xuan tengah seperti pedang fraktal roh angin. Dia benar-benar sumber kekaguman. Catatan, Siji wanita yang lebih tua dari generasi yang sama yang berbagi guru yang sama atau berasal dari sekte yang sama.
Kudengar Nalan Siji telah berhasil mencapai titik pembuatan 5 gambar pedang setelah mempelajari pedang melengkung roh angin selama setahun. Saya telah berlatih selama hampir 2 tahun, tapi saya hanya bisa membuat 4 dari mereka. Ini baru saja dimulai namun Nalan Siji benar-benar menggunakan teknik Dou dari kelas ini. Saya pikir dia ingin segera mengakhiri ini, bukan? Orang dari Xiao Yan itu benar-benar tidak beruntung. Ketika Nalan Yanran menunjukkan teknik Dou yang aneh itu, murid Sekte Awan Berkabut di bawah ini tidak dapat menahan diri untuk tidak berbisik secara pribadi dalam keterkejutan mereka. Melihat sikap mereka, ternyata mereka mengenali latar belakang dari teknik Dou yang ditampilkan. Selain itu, teknik Dou ini kemungkinan adalah sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang sulit untuk dikuasai. Tidak hanya murid-murid ini, tetapi bahkan beberapa dari 10 tetua berjubah putih plas di platform batu menganggukkan kepala mereka sedikit. Penguasa berat itu dimasukkan ke dalam tanah saat Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dengan mata sipit, dia menyaksikan energi demi gambar yang perlahan muncul mengikuti gerakan pedang panjang Nalan Yanran. Mengandalkan persepsinya yang luar biasa, dia bisa merasakan bahwa beberapa bayangan belakang mengandung sejumlah besar energi di dalamnya. Dia layak disebut pemimpin sekte junior dari Sekte Awan Berkabut. Dia bisa menggunakan teknik Dou sekuat yang dia mau. Xiao Yan memegang gagang penguasa Xuan berat dengan erat di telapak tangannya. Dia perlahan memutar setengah lingkaran saat berada di tanah. Segera, dia menginjak tanah dengan keras dan ledakan energi meledak dari tempat kakinya berada, menarik semua pandangan di tanah terbuka. Setelah ledakan, Xiao Yan meminjam energi yang dipantulkan darinya dan tubuhnya tiba-tiba menembak dengan keras dan langsung ke Nalan Yanran di udara. Dou Qi yang berwarna hijau melonjak maju dan benang-benang bibit api secara aneh melilit tubuh penguasa. Namun, mereka disembunyikan di bawah Dou Qi berwarna hijau dan seseorang akan kesulitan menemukannya jika seseorang tidak melakukan pemeriksaan yang cermat. Nalan Yanran mengernyitkan alisnya sedikit saat dia melirik Xiao Yan yang dengan kasar menembak ke arahnya dari bawah. Pergerakan pedang panjang di tangannya tidak berhenti karena ini. Kakinya menginjak udara kosong dan Dou Qi berwarna hijau pucat dimuntahkan dari kakinya. Seketika, itu membentuk bilah angin tajam yang besar dan dengan kejam memotong ke arah Xiao Yan. Merasakan suara angin deras dari bilah angin dari atas kepalanya, Xiao Yan mengangkat tangannya dan tidak ada yang terjadi sedetik pun. Kemudian, kekuatan pendorong yang ditembakkan di atas Xiao Yan melonjak dari telapak tangan Xiao Yan. Sekelompok besar bilah angin menghilang sepenuhnya oleh kekuatan pendorong ini sebelum mereka bisa berada di dekat Xiao Yan. Karena kekuatan pendorong ini, sosok pengisian Xiao Yan juga menjadi sedikit lebih lambat. Xiao Yan akan sekali lagi meminjam kekuatan tepat waktu saat dia bersiap untuk memblokir Nalan Yanran dari menyelesaikan teknik Dou-nya ketika teriakan yang jelas tiba-tiba terdengar dari tempat yang tidak jauh di atasnya. Pedang fraktal roh angin. Saat teriakan itu jatuh, pedang panjang di tangan Nalan Yanran tiba-tiba menunjuk ke arah Xiao Yan di bawah. Kakinya menekan dengan lembut di udara kosong dan hembusan angin samar muncul di bawah mereka. Meminjam angin sepoi-sepoi ini, Nalan Yanran dengan cepat mundur. 5 gambar setelah pedang energi kabur yang tertinggal di udara sedikit bergetar. Satu demi satu, mereka menembak dengan keras ke arah Xiao Yan di bawah. Pedang kabur yang terbuat dari energi tampaknya telah merobek ruang saat busur energi berwarna hijau pucat mulai menyebar dari ujung pedang. 5 bayangan pedang yang ujungnya terhubung ke gagang pedang lainnya seperti bintang jatuh dari langit. Dengan sedikit cemberut, telapak tangan Xiao Yan secara acak melepaskan kekuatan. Tubuhnya meminjam kekuatan dorong dari kekuatan untuk mundur dengan cepat. 5 pedang energi buram secara tidak sengaja memotong permukaan tubuhnya dan angin tajamnya menyebabkan kulit Xiao Yan merasakan sakit yang luar biasa. Sosok cantik Nalan Yanran berputar setengah lingkaran di udara. Segera, dia menjadi seperti teratai berwarna putih saat dia mendarat di tanah dengan cara yang ringan dan lincah. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya secara horizontal. Saat dia melakukannya, pedang energi kabur yang meleset benar-benar berbalik dan sekali lagi dengan keras menusuk ke arah Xiao Yan yang berada di udara, tanpa titik untuk berputar sendiri. Mengamati pedang energi buram yang sekali lagi datang untuk menusuknya, Xiao Yan sedikit terkejut. Segera, dia sedikit mengernyit saat sudut pandangannya melayang di sekelilingnya.
Berada di udara, dia benar-benar kesulitan menghindari serangan cepat dan tiba-tiba dari pedang energi kabur ini kali ini kecuali dia menggunakan sayap awan ungu. Karena aku tidak bisa menghindar, maka aku akan menerimanya dengan paksa. Saat niat ini jatuh ke dalam hatinya, douki berwarna hijau pada penguasa berat di tangannya tiba-tiba melonjak. Energi besar yang tiba-tiba dilepaskan itu menyebabkan banyak orang di bawah ini memiliki wajah yang tercengang. Bibit api berwarna hijau menyala dan naik. Saat penguasa berat itu diayunkan, itu membawa kekuatan yang kuat saat itu dengan kejam menghantam pedang energi kabur di depan tatapan kaget di bawahnya. Bang! Saat keduanya bersentuhan, ledakan energi yang ganas terdengar di ruang kosong di atas tanah terbuka. Cahaya hijau yang intens menyebabkan beberapa orang tanpa sadar menutup mata. Nalan Yanran diam-diam berdiri di tempat yang sama saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit. Cahaya hijau yang menusuk tampaknya tidak menjadi penghalang baginya karena pupil matanya yang terang menatap ke tempat ledakan terjadi. Dia mengerti dengan sangat jelas jenis kekuatan apa yang dimiliki, pedang fraktal roh angin. Pukulan sebelumnya adalah sesuatu yang bahkan bintang 7 Dousi akan sangat kesulitan menahannya. Jika Xiao Yan mampu menahan serangan ini, Nalan Yanran juga akan dapat memperkirakan secara kasar sejauh mana dia telah mencapai selama 3 tahun ini. Lampu hijau secara bertahap berkurang di langit. Bayangan berwarna hitam tiba-tiba melesat ke arah Nalan Yanran yang berdiri di tanah. Suara kuat dari angin yang ditekan menyebabkan gendang telinga seseorang terasa sakit. Kecepatan serangan kekerasan bayangan berwarna hitam menyebabkan wajah cantik Nalan Yanran berubah sedikit. Jari-jarinya menekan ke tanah saat dia langsung menarik kembali hampir 10 meter dengan tubuhnya tampak seolah-olah meluncur di atas tanah. Bang! Bayangan berwarna hitam itu dengan keras mendarat di tanah dan menghantam tempat di mana Nalan Yanran mendarat sebelumnya. Tiba-tiba, suara yang kuat bergema di seluruh alun-alun. Fragmen batu beterbangan dan banyak garis retakan mulai menyebar di sekitar tempat yang dipenuhi debu. Tubuh Nalan Yanran yang mundur perlahan berhenti. Dia samar-samar memandangi tempat yang dipenuhi debu. Dengan kecepatan serangan seperti itu, tidak mungkin itu menimbulkan banyak ancaman bagi seseorang seperti dia yang berlatih dalam metode Ki Afinitas Angin. Nalan Yanran dengan lembut melambaikan lengan bajunya yang besar. Angin sepoi-sepoi muncul entah dari mana dan bertiup di atas alun-alun, mengangkat debu di sekitarnya. Saat sebelum debu terangkat, mata Nalan Yanran sedikit menyusut. Douki di sekujur tubuhnya tiba-tiba meroket. Pada saat yang sama, tubuhnya dengan cepat mundur, dia berulang kali mengayunkan pedang panjang di tangannya. Banyak potongan pedang tajam muncul di rute yang dia gunakan untuk mundur. Pada saat Nalan Yanran mundur, sosok hitam dari dalam debu sekali lagi melesat ke depan secara eksplosif. Kali ini, kecepatannya tampak menjadi berkali-kali lipat lebih tinggi dari sebelumnya. Kecepatan yang menakutkan menyebabkan bayangan hitam tampak seolah-olah berkedip. Beberapa bayangan ilusi muncul sebelum dia mendekati Nalan Yanran. Blokade bilah angin yang dia tempatkan sebelumnya benar-benar dihancurkan oleh metode yang paling kejam sebelumnya. Kecepatan yang cukup bagus, tapi bagaimana bisa tiba-tiba meningkat sebanyak ini? Keseriusan dan beberapa ketidakpastian muncul di wajahnya yang cantik saat Nalan Yanran bergumam pelan di dalam hatinya. Matanya menatap ke arah bayangan hitam yang tampak tangguh saat dibebankan. Dia baru saja berpikir untuk mengambil tindakan ofensif ketika perasaan dingin tiba-tiba keluar dari kulitnya. Dia tiba-tiba menoleh. Bayangan hitam muncul di belakangnya seperti hantu. Bayangan hitam itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah acuh tak acuh Xiao Yan. Saat ini tangannya mengepal erat-erat. Penguasa Xuan berat berwarna hitam besar sudah benar-benar menghilang. Tinjunya meminjam kekuatan dari tubuhnya yang setengah berputar saat itu dengan kejam menghantam punggung Nalan Yanran sambil membawa kekuatan yang menakutkan. Ruang di mana tinju lewat benar-benar memancarkan ledakan energi yang menusuk telinga. Pukulan ini sebenarnya sekuat ini. Ledakan oktan. Garis Green Spirit. Raungan rendah terdengar di dalam hati Xiao Yan. Kekuatan yang terkandung di tinju sekali lagi melonjak. Akhirnya, itu menghantam dengan kokoh di punggung Nalan Yanran di depan tatapan tertegun para murid sekte awan berkabut di sekitar mereka. Kekuatan mengerikan tersebut secara langsung menyebabkan tubuh cantik Nalan Yanran terlempar ke udara seperti layang-layang yang talinya telah terputus.
Dia seperti bunga lemah yang dikikis oleh angin kencang. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas. Dia secara bertahap merentangkan tinjunya dan memberi isyarat dengan tangannya. Bayangan hitam yang ditembakkan ke arah Nalan Yanran beberapa saat yang lalu terbang. Segera, itu dimasukkan dengan kuat ke permukaan batu hijau di depannya. Bayangan besar yang telah menarik perhatian Nalan Yanran sebelumnya sebenarnya adalah penguasa Xuan berat ini. Nalan Siji telah dikalahkan. Tak terhitung tatapan tertegun menatap Nalan Yanran yang jatuh dari udara seperti kupu-kupu yang telah kehilangan sayapnya. Wajah mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Pemimpin sekte junior dari sekte awan berkabut ini sebenarnya telah dengan mudah dikalahkan? Di platform batu, Yun Leng dan para tetua lainnya dengan tenang memperhatikan Nalan Yanran yang perlahan turun. Jika seseorang berpikir bahwa dia akan kalah dengan mudah, seseorang akan benar-benar meremehkan pelatihan dari sekte awan berkabut. Bersambung ke episode 66. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.